Kabupaten Jember menjadi kota pendidikan terbesar ketiga di Jawa Timur. Namun, hal tersebut tidak membuat Jember terlepas dari masalah. Berbagai persoalan masih terjadi. Maka, pada tahun 2021 terbentuklah Jurnalis Warga Suar Suwir Jember. Perkenalkan, nama saya Fitria Fajarwati. Saya koordinator Jurnalis Warga Suar Suwir Jember. Kami mengusung inklusivitas, jadi memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga. Jadi anggota jurnalis warga itu dari latar belakang yang beragam. Yang melatar belakangi terbentuknya komunitas jurnalis warga ini bahwa di Jember itu masih ada masalah-masalah yang kadang itu luput dari pemberitaan media mainstream. Jadi keberadaan jurnalis warga ini sebagai bentuk partisipasi masyarakat untuk memperkuat peran-perannya melakukan pemantauan pelayanan publik khususnya di Kabupaten Jember. Pengalaman saya selama mengikuti kegiatan jurnalis warga Jember, yang pertama yaitu punya pengalaman baru ya, terutama di wawasan baru terkait tentang kegiatan jurnalistik. Kemudian saya juga belajar banyak tentang bagaimana cara menulis cerita-cerita feature, kemudian menulis teknik jurnalistik yang baik dan benar, dan yang paling penting yaitu menyuarakan dan mendengar cerita-cerita masyarakat yang seringkali terabaikan. Yang pernah saya ikuti yaitu kegiatan kolaborasi dengan berbagai media lokal yang ada di Kabupaten Jember, seperti Tribun dan Radar Jember, yaitu kegiatannya seperti wawancara ke narasumber terkait dengan pernikahan dini, tentang kesehatan, tentang stunting. Kemudian banyak sekali kegiatan yang kita lakukan dan alhamdulillah itu berdampak. Pengalaman saya pertama saya ikut bergabung di jurnalis warga. Saya di sini berbelanja, belajar, dan dapat ilmu, terutama tentang cara menulis yang benar dan aktual. Saya di sini tengah belajar karena teman-teman bantu saya bimbingan adik. Sesuai kebutuhan yang saya butuh untuk teman-teman tulis. Kalau bisa buat teman-teman tulis. Ayo teman-teman tulis ikut bergabung jadi jurnalis warga. Jangan takut, berani bersuara. Saya sebagai salah satu anggota jurnalis warga Suar Suwir Jember merasa tergerak ketika kemudian mendapatkan informasi dari warga bahwa ada lansia perempuan yang terlantar dan kondisinya sangat memprihatinkan karena sudah 2 bulan sakit dan tidak mendapatkan penanganan, sehingga itu perlu dievakuasi. Karena itu kemudian saya tulis ya kondisi tersebut sebagai tulisan jurnalis warga. Kemudian saya berkolaborasi dengan teman-teman waktu itu jurnalis lokal, ada Radar Jember, ada Tada Today. Kenapa? Karena ketika kemudian kita berkolaborasi, isu ini akan semakin masif untuk diadvokasi. Dan ternyata ya pemerintah setelah kita tulis di media, pemerintah responnya positif ya. Oleh pemerintah kemudian lansia ini dievakuasi di Panti Jompo, yaitu di Panti Tresnawerda Kasihan Puger. Dan waktu itu juga kerjasama dengan dinas sosial, kemudian dengan kelurahan, dengan puskesmas, karena untuk masuk di Panti Jompo ini meminta beberapa persyaratan, salah satunya keterangan bahwa dia sebagai warga kelurahan Kaliwates. Pada saat itu memang beliau sebagai salah satu
warga di sana, kemudian dari puskesmas surat keterangan tidak mempunyai penyakit menular, dan dari dinas sosial. Dan alhamdulillah sampai hari ini beliau mendapatkan penanganan khusus dengan baik. Jadi ini sangat menyenangkan sekali, karena ketika kemudian kita bersama-sama mengadvokasi jurnalis warga Suarsuwir, kemudian kolaborasi dengan jurnalis lokal dan pemerintah, kemudian segera bertindak cepat. Saya kira itu salah satu hal yang positif yang dilakukan oleh jurnalis Suarsuwir Jember bersama jurnalis lokal. Jadi ketika kita melihat jalan akses ke alun-alun bagi teman-teman disabilitas itu dipatok, kita bingung ya, kita mau melapor kemana, kita mau menghadap siapa, kita bingung. Awalnya kan itu tidak dipatok ya, kemudian mungkin dengan niat mungkin biar tidak dipakai oleh kendaraan lain selain kursi roda, akhirnya dipatok. Tapi kan efeknya teman-teman seperti Tuli, kemudian teman-teman yang mungkin pakai kursi rodanya kecil itu yang tidak standar, akhirnya tidak bisa masuk ya. Terus teman-teman yang tunanetra itu tidak bisa masuk. Berbekal ilmu yang pernah kita dapat di JW ya, kemudian kita menulis di Facebook, dan pada akhirnya pada hari Senin kita dipanggil ke Cipta Karya untuk hearing ya. Dari hearing itu ternyata tidak bisa dibongkar karena anggaran sudah kadung keluar ya. Ya kita terima kasih kepada jurnalis warga, karena dengan berbekal ilmu itu akhirnya kita bisa advokasi sehingga itu bisa dibongkar. Ya, saya menulis itu berangkat dari keprihatinan saya melihat banyaknya sampah berceceran di pinggir jalan. Itu banyak sampah-sampah menumpuk yang dibuang oleh masyarakat sekitar pada awalnya, kemudian diikuti oleh masyarakat di luar wilayah Dusun Kerajaan Desa Sukorambi. Itu menggugah masyarakat untuk melakukan kerja bakti. Jadi kita itu bekerja sama dengan Dinas SDA Kabupaten Jember, minta tolong kepada truk sampah itu untuk mengangkut. Untuk menaikkannya kita kerja bakti dengan masyarakat itu pada tahap awal. Kemudian dari berangkat dari kepedulian itu, masyarakat kemudian melakukan musyawarah. Itu dimotori oleh Pak RT, RW, dan tokoh masyarakat setempat dari 4 RW untuk kemudian mengusulkan kepada pemerintah desa agar dibuatkan TPSS. Dari itu kita kemudian menghadap kepada pemerintah Sukorambi, dan alhamdulillah respon dari pemerintah desa, dalam hal ini Pak Kades Abdul Soim, kemudian beliau meminta kepada Bapak Kasun, Bapak Agus Soekarno untuk melakukan musdus supaya prasyarat untuk dibiayainya pembuatan TPSS itu terpenuhi dengan menggunakan anggaran dana desa. Nama saya Redi, alamat rumah saya Dusun Kerajaan Sukorambi, tukang sampah dari tahun 2022 sampai sekarang 2024. Wilayah sampah 1 RW. 1 RW itu ada 4 RT. Desa Kerajaan Sukorambi. Pengalaman menarik selama mengikuti JW Suarsuwir Jember, saya sempat mendapatkan laporan seorang pasien menderita kanker serviks stadium lanjut
serta komplikasi gagal ginjal. Saat itu saya menerima kabar sekitar tahun 2022 dari seorang teman. Saya mencoba untuk mengkoordinasi melihat pasien di sana seperti apa kondisinya, ternyata memang kondisinya buruk. Pasien mengeluh mengalami kesulitan untuk akses ke rumah sakit. Jadi saya sebagai JW saat itu mengadvokasikan kepada kepala desa setempat agar mendapatkan bantuan ambulans desa gratis. Tapi ternyata ambulans desa tak kunjung diberikan karena keterbatasan biaya dari pusat. Untuk advokasi keduanya, pasien juga sempat meminta kursi roda karena pasien sudah lama tidak berjalan-jalan. Kami sempat melakukan koordinasi agar bisa mendapatkan pinjaman kursi roda. Pinjaman kami dapatkan. Setelah advokasi panjang tersebut, saya menulisnya dalam laman gppjember.com. Harapan saya semoga tulisan saya menginspirasi orang lain agar orang lain dapat melakukan hal serupa bila menemui kejadian yang serupa. Seperti itu. Jurnalis warga Suwir Jember terus bergerak mewujudkan perubahan untuk keadilan.